Selamat malam Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami pahami serta kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12 begini bunyinya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah setiap orang yang mendengar, menghayati, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu, Bapak, anak-anak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang juga mengasihi Tuhan. Orang Jawa punya pepatah bijak. Mangan, orang mangan, sing penting ngumpul. Artinya tidak makan, tidak apa-apa, yang penting kita bisa kumpul bersama-sama. Pepatah ini ingin memberikan penekanan pada pertemuan dan persekutuan yang jauh lebih penting daripada sekadar hanya makan-makan atau dibandingkan dengan makanan. Dengan kata lain, jangan kita hanya berkumpul atau bertemu kalau ada makanan. Tapi kalau tidak ada makanan, kita tidak mau kumpul-kumpul. Kita tidak mau bersekutu. Pesan bijak ini benar, tetapi tidak bisa diterapkan begitu saja. Bayangkan jika kita berkumpul untuk waktu yang lama, melewati jam makan, dan tidak ada yang menyediakan makanan, atau tidak ada makanan yang tersedia. Ya. Kita pasti akan merasakan lapar, dan kalau kita lapar, konsentrasi kita terganggu juga. Ya. Jadi, tidak bisa hanya berdiskusi, ngobrol saja tanpa ada makan. Ini akan memunculkan masalah lain. Tapi pola pikir ini yang juga mau dilihat di dalam kehidupan pelayanan kita bersama. Dan kadang-kadang pola pikir semacam ini, mangan orang mangan, sing penting ngumpul, makan tidak makan, yang penting bisa berkumpul, bisa bersekutu, itu juga diterapkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah Kristen. Nggak ada makanan, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa beribadah. Yang penting kita bisa bersekutu. Repotnya lagi, kadang-kadang ibadah bisa berjalan berjam-jam dan nggak ada yang bertanya apa semua orang yang hadir dalam ibadah itu sudah makan atau belum. Atau mereka merasa lapar atau tidak. Pokoknya yang penting orang mendengarkan firman Tuhan itu jauh lebih penting. Makanan rohani, mendengarkan firman Tuhan memang diperlukan dan memang penting. Tetapi makanan jasmani juga masih tetap diperlukan. Bukankah Yesus pernah meminta para murid untuk memberi makan orang-orang yang mendengarkan dia berkhotbah?
Yesus tahu bahwa mereka juga punya rasa lapar dan karena itu mereka juga perlu diberi makan. Bukankah para murid Yesus berbagi tugas dengan para diaken agar mereka yang memberikan firman Tuhan atau yang memberitakan firman Tuhan, sedangkan para diaken itu yang menyediakan makanan untuk para janda. Catatan-catatan Alkitab ini mau menunjukkan bahwa kita tidak bisa hanya mengutamakan firman Tuhan sebagai makanan rohani dan mengabaikan makanan jasmani. Apa yang dikatakan Rasul Paulus atau dilakukan Rasul Paulus bersama dengan jemaat di Troas sebenarnya memperlihatkan kebiasaan jemaat-jemaat Kristen perdana sebagaimana yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42c dan juga ayat 46. Persekutuan jemaat di Troas bukan hanya persekutuan yang tekun mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka juga memecahkan roti dan berbagi satu dengan yang lain. Dan bacaan kita malam ini mengatakan bahwa Paulus dan rekan-rekannya itu, ya, dalam pemberitaan Injil ketika mereka berada di Troas selama 1 minggu, sebagaimana yang kita baca di dalam Kisah 20 ayat 6, mereka tidak hanya memberitakan firman, tetapi mereka juga memecah-mecahkan roti. Dikatakan dalam pertemuan tersebut, sehari sebelum Paulus meninggalkan jemaat Troas, jemaat bersama-sama dengan Paulus dan rekan-rekannya memecah-mecahkan roti, lalu Paulus berbicara dengan saudara-saudara di Troas itu. Kata die legeto di ayat yang ke-7 yang diterjemahkan LAI dengan berkata, berarti menyampaikan pengajaran atau mengajar atau juga bisa diartikan berkhotbah. Hal ini juga berkaitan dengan kata logon dalam ayat yang ke-7b yang oleh LAI diterjemahkan dengan pembicaraan. Darinya kita lalu diingatkan kepada kata logos. Logos selalu berhubungan dengan ajaran atau pengetahuan. Hal ini semakin lebih jelas lagi di dalam penggunaan kata homilesas dalam ayat yang ke-11 yang oleh LAI diterjemahkan dengan berbicara. Dari kata homilesas, ya, kita lalu mengenal kata homili yang biasanya diartikan dengan berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah Paulus mengajar atau berbicara dengan mereka tentang firman Tuhan. Atau memberikan kepada mereka nasihat-nasihat untuk hidup sebagai orang percaya, sebagaimana yang kita baca dalam surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam Perjanjian Baru. Pada ayat yang ke-11, kembali lagi dikatakan bahwa Paulus memecah-mecahkan roti dan melanjutkan pengajarannya. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, memecah-mecahkan roti di sini dapat dipastikan bahwa bukan perjamuan kudus, melainkan perjamuan kasih. Sebagaimana yang juga kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dengan demikian kita belajar bahwa Paulus dan jemaat di Troas dalam kehidupan berjemaat, mereka bukan hanya memberikan perhatian pada firman Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar sepenuhnya firman Tuhan dan merasa bahwa firman Tuhan itu saja yang penting, tetapi mereka juga menunjukkan kasih dan persekutuan dengan cara memecahkan roti dan saling berbagi. Dan ini juga adalah hal yang penting. Memecah-mecahkan roti adalah wujud konkret dari firman Tuhan yang berwujud kata-kata itu menjadi firman Tuhan dalam wujud karya, dalam wujud perbuatan. Inilah keteladanan Paulus dan jemaat-jemaat Troas untuk kita jemaat Kristen saat ini. Pertemuan atau persekutuan kita juga bisa diisi
Bukan hanya dengan khotbah-khotbah dan renungan-renungan, tetapi juga dengan memecahkan roti dan saling berbagi. Tidak harus gereja atau tuan rumah, artinya kalau kita ibadah, kalau kita persekutuan, seperti ketika kita mengadakan ibadah sebelum pandemi, ibadah onsite atau ibadah di rumah-rumah, persekutuan-persekutuan itu. Nah, tidak harus gereja atau tuan rumah yang menyediakan semuanya untuk kita. Kita bisa membawa makanan apapun yang kita miliki. Nggak usah malu saya hanya punya roti. Nggak usah malu saya hanya punya makanan yang sederhana. Nggak usah malu untuk semuanya itu. Karena yang paling penting adalah kita mau saling berbagi. Berbagi kasih ini. Kita bawa makanan apapun bentuknya. Lalu kita kumpulkan. Dan setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin juga sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita saling berbagi sebagai tanda persekutuan dan cinta kasih satu terhadap yang lain. Tapi lalu jangan tanya, kalau ibadah itu yang paling penting makannya atau dengar firman Tuhannya. Dua-dua sama penting. Tapi ini lagi kembali kepada penghayatan kita terhadap firman Tuhan dalam wujud kata-kata dan firman Tuhan dalam wujud perbuatan, yaitu saling berbagi kasih satu terhadap yang lain. Nah, ibu bapa, anak-anak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, marilah kita melihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan itu bagi kita saat ini. Di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran kita membutuhkan firman Tuhan. Kita butuh dikuatkan oleh renungan-renungan firman-firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tetapi jangan jadikan itu satu-satunya sebagai cara untuk menguatkan persekutuan kita. Tapi mari kita belajar juga dari Paulus dan jemaat di Troas ini, untuk mewujudkan firman Tuhan itu dalam kesediaan untuk saling berbagi satu terhadap yang lain. Kita mungkin punya sesuatu yang lebih. Kita punya roti yang lebih. Kita punya makanan yang lebih. Atau kita punya sesuatu yang lebih. Kita bisa berbagi dengan mereka yang karena pandemi ini mereka butuh itu. Karena mereka kehilangan pekerjaan. Mereka tidak punya pendapatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu jadi masalah. Mari kita jangan hanya dikuatkan oleh firman Tuhan dalam wujud kata-kata. Tapi mari kita juga dikuatkan dengan semangat untuk saling berbagi dan menguatkan yang lain melalui setiap pemberian kita, setiap tanda kasih kita satu terhadap yang lain. Tuhan kiranya memberikan kita hati yang bukan hanya tekun untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga hati yang selalu bersedia untuk memecah-mecahkan roti yang kita miliki, untuk mau saling berbagi satu dengan yang lain. Orang Maluku itu punya kata bijak atau filosofi hidup, sagu salempeng patah dua. Artinya bahwa roti itu, sekalipun dia kecil, tapi kalau kita bisa berbagi, sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang merasa kenyang, dan tidak ada yang merasa lapar. Tetapi sebagai saudara bersama, kita bisa memecahkan roti itu dan berbagi. Maka persekutuan itu akan jauh lebih indah. Bukan hanya karena firman Tuhan dalam wujud kata-kata itu hidup dalam diri kita, tetapi firman Tuhan dalam wujud perbuatan itu juga kita lakukan dalam hidup kita bersama dengan saudara-saudara seiman. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk selalu bersedia berbagi dan untuk saling menguatkan di dalam kehidupan persekutuan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tetap setia mendengarkan firman-Mu, tetapi juga setia untuk melakukan firman itu dalam setiap tindakan, setiap karya yang menguatkan persekutuan kami, yang memperlihatkan bahwa kami saling peduli satu terhadap yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu kini dan selamanya. Amin.